Kalau sebagai pemilik brand ya berarti harus ngebangun brandnya, membangun rantai distribusi supaya produk ini bisa tersalurkan dengan baik. Yang kedua, tantangan dari prinsipal adalah memastikan barang ini dibeli oleh konsumen. Jangan sampai berhenti di distributor atau reseller. Yes. Nggak akan ada repeat order. Karena ada teman-teman yang mikirnya itu perang harga, Mas. Ya. Dari pusat kan udah ditentukan Ya. batas harga retailnya harus segini gitu, untuk menghindari perang harga tersebut. Nah, terkadang itu ada yang ya menjual di bawah dari harga kayak gitu kan. Karena menurut dia, yang ada di kepalanya dia, yang lebih murah pasti yang lebih laku gitu. Padahal kan nggak juga ya, Mas. Nyatanya beli teh botol Nyatanya teh Indomaret botol, lebih mahal. Tapi tetap lebih laku di Indomaret daripada toko kelondong. Jadi itu kan salah ya, Mas, berarti? Iya, bukan salah, karena belum tahu aja caranya. Oh iya. Kembali ke interview tadi, karena nggak terbuka secara akses wawasan, sehingga dikiranya hanya itu caranya. Yes. Ngomongin masalah harga, Iya, padahal ada faktor-faktor lain gitu kan. Itu satu. Yang kedua, gimana cara saya membangun sebuah brand kalau saya adalah seorang reseller? Yang kedua begini, misalnya nih Mbak Nia pengen beli sebuah madu. Anggap ini madu ya. Ini anggap ini madu. Kemudian ada dua orang salesman yang nawarin. Salesman pertama adalah temennya Mbak Nia SD dan Mbak Nia sudah kenal dekat. Yang kedua adalah salesman yang baru dikenal. Harga sama, kualitas sama, brand sama. Pilih yang mana? Teman. Kenapa? Kan kenal. Kalau kenal apa manfaatnya? Ya lebih percaya, Oke. terus ngelarisi temen, ada alasan emosional tertentu kan? Ya otomatis langsung milih yang temen, yang orang yang kita kenal. Karena yang sudah dikenal. Iya. Artinya, kalau ini barang-barang sama-sama dari distributor, kemungkinan yang dipilih yang mana? Distributor yang dia kenal. Distributor yang dikenal oleh Customer. Gitu teman-teman. Jadi, maka sering-seringlah memposting, mengenalkan diri Anda. Personal branding bukan? Bisa jadi begitu. Nanti kita bahas itu yang ketiga, nanti poin ketiga. Oke. Terus apa yang dikenalkan? Bisa personalnya atau bisa corporate-nya. Benar. Maksudnya gimana? Nah, ini yang ketiga ya. Maksudnya gimana? Kalau Anda memperkenalkan diri sebagai personal brand, orangnya juga nggak masalah di situ. Atau yang kedua, Anda memperkenalkan online shop-nya. Jadi mulai dari profil picture-nya di WhatsApp, di Facebook atau di Instagram, itu sudah menggunakan nama dan logo online shop-nya. Nah, ini kalau yang masih kecil, masih baru mulai, ya udah bikinlah di Canva, itu gampang sekali bikin logo ya. Yang ketiga kan tadi ini, yang ketiga adalah Anda mau bangun personal brand atau mau bangun corporate brand, artinya all online shopnya itu pilih dulu mau corporate brand atau personal brandnya. Semuanya itu ada konsekuensinya masing-masing, ada plus minusnya. Tapi kalau dibahas itu nanti terlalu panjang. Ya. Yang keempat adalah apa yang dikenalkan. Kan tadi nomor 2 mengenalkan kan, supaya konsumen trust dengan orang yang sudah dikenalnya, dengan subjek yang sudah dikenalnya. Mbak Nia trust dengan teman SD-nya, kenapa? Karena sudah kenal. Mbak Nia kenapa memilih toko kelontong ya? Tadi jawabannya adalah karena saya sudah kenal. Gitu kan? Indomaret tadi. Indomaret ya. Oh ya, milih Indomaret daripada toko kelontong, kenapa? Karena itu ada di kepala saya. Artinya apa? Harus dikenal di pikiran konsumen toh. Nah, dikenal sebagai apa? Yang ke poin keempat nih, dikenal sebagai apa? Nah, di situ bangunlah positioning. Jangan jual segala macam hal. Konsumen tidak bisa merelatekan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau ngejual, saya spesialis jilbab,
atau saya spesialis online shop, saya spesialis fashion muslim. Ya udah, fashion muslimnya pun segmen dulu, kelas atas atau kelas bawah misalnya. Saya mau sebagai toko online shop fashion muslim kelas bawah. Ya udah, jual misalnya fashion muslim yang kelas bawah semua. Sehingga ketika konsumen nyari, saya mau beli baju tapi budget saya kecil, toko mana ya? Langsung keinget. Karena kalau beli hijab murah di situ. Iya. Itu kira-kira, Mbak. Jadi jangan segala macam hal diposting di situ. Kalau segala macam hal diposting, apa yang terjadi? Konsumen tidak bisa mengingat kembali pada saat dia membutuhkan. Walaupun contoh gini gampangnya deh. Misalnya di satu grup WhatsApp, di situ ada Mbak Nia misalnya ya. Di situ ada, selain Mbak Nia, ada Ahmad sama si Timbul. Ahmad itu setiap hari posting tentang khasiat madu, gimana cara mengedukasi ya, gimana cara membedakan madu asli dan madu palsu. Mungkin pada saat itu Mbak Nia belum pengen beli madu. Yang kedua adalah si Timbul. Si Timbul ini hari pertama posting tentang jualan madu, hari kedua posting tentang jualan tumbler, hari ketiga jualan tas, hari keempat jualan jilbab dan lain-lain. Suatu ketika salah satu penghuni grup itu pengen beli madu ya. Siapa yang diingat, Ahmad atau Timbul? Ahmad. Kenapa? Ya karena dia konsisten, madu. Itu. Oke. Sederhana kan? Artinya nggak butuh duit banyak gitu. Jadi branding itu sebetulnya nggak butuh duit banyak gitu. Dan bisa dilakukan oleh online shop. Gitu caranya. Kalau dia kekeh ingin jual macem-macem, hijab juga, tas juga, apa juga, konsekuensinya adalah ya di hijab dia punya tim sendiri, IG sendiri, betul. Di tas dia punya IG sendiri, betul, adminnya beda sekali. Lagi gitu ya Mas. Iya. Nggak bisa dicampur. Kenapa? Nanti karena konsumen nggak bisa ingat. Itulah selling plus branding, itu caranya. Jualan tetap jalan, dalam jangka panjang brandnya juga terbentuk. Gitu. Karena di kepala kebanyakan emak-emak itu Mas, di pikiran kali ya, kalau kepala kan fisik ya. Iya, di pikiran itu kebanyakan tuh gini, mereka lebih kalau palu gada, apa lu mau gua ada, itu lebih enak karena mereka akan gini Mas, akan menciut ketika Mbak beli hijab dong, aduh aku nggak jual hijab, aku jualnya daster gitu. Itu nanti dia kayak merasa aduh andai, makanya deh kalau kayak gini ceritanya, makanya aku harus sedia semuanya gitu ya Mas. Ada masalah Mas, gara-gara terlalu banyak menjualkan macem-macem brand, cash flow-nya itu baru saya mau bicara. Cash flow-nya jadi kacau. Itu salah satu efeknya. Gitu ya Mas. Ya, itu salah satu efeknya. Kalau kita memang pada waktu itu mungkin si mak-mak ini mengatakan ya, saya kan nggak bisa menangkap peluang gitu. Tapi bisa jadi dengan kita fokus peluangnya jauh lebih besar. Harus sabar ya. Harus sabar. Dengan kenapa kok kita peluangnya contoh gini deh, saya sampaikan live saya tadi malam. Contoh nih Mbak Nia ya, terakhir buka Google kapan Mbak? Tadi barusan ya. Tadi. Nyari apa Mbak? Apa tadi ya? Kalau nggak salah itu yang meledak bom. Oh, bom meledak. Bukan bom. Itu. Ada yang meledak di Libanon ya. Pernah nggak ada masalah? Kita ngomong Mbak Nia, pernah ada nggak masalah nggak dan nggak tahu solusinya, dan solusinya nyari di Google? Banget. Contoh misal? Pernah banget. Resep masakan. Terus apa lagi? Terus cara apa gitu. Cara apa? Kemudian ya Google Map tadi, ya Allah. Saya bukan ngomong masalah, ada masalah nggak tahu caranya, kemudian cari di Google. Iya, saya nyari alamat kantor baru. Terus apa lagi? Ini, yaitu macam-macam cara resep masakan, kemudian cara apa kita ngedit foto ya, bikin feed IG yang temanya bagus itu, gitu-gitu, nyari apapun nyari di Google. Intinya begini, ketika manusia itu ada sebuah masalah
Dan solusinya tidak ada di pikirannya. Artinya kalau ada masalah kan cari solusi. Solusi paling dekat kan nyari di pikirannya, database pikiran. Ini kok nggak ada ya? Yang kedua cari sumber eksternal, yaitu Google. Yes. Cari jawaban. Pada saat mencari jawaban di Google, itu sebetulnya memperlihatkan perilaku manusia. Perilakunya kayak gimana sih? Kalau Mbak Nia nyari misalnya kepala saya pusing, tapi saya nanya di pikirannya, obat sakit kepala apa ya? Batin gitu. Kok nggak ketemu ya database-nya ya? Kemudian nyarilah di Google. Nyari di Google kata-katanya gimana, Mbak? Obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Atau obat segala macam penyakit. Sakit kepala. Obat sakit kepala, spesifik. Yes. Satu masalah, satu keyword. Yes. Konsumen mencari spesifik. Kenapa kita menawarkan dengan yang general? Wah. Iya. Iya, ini berarti ini kayak postingan yang saya lihat nih. Konsumen membeli dengan otak kiri. Konsumen membeli dengan otak kanan. Oh, kanan. Konsumen membeli dengan otak kanan. Tapi kenapa Anda berjualan dengan otak kiri? Ya. Mirip gitu nggak sih? Beda sih, beda. Beda yang dimaksud gitu. Iya, saya paham, Mas. Iya. Kalau kita pusing nyari obat sakit kepala udah langsung spesifik. Iya. Tapi Anda misalnya kalau jualan di online nyarinya ini ada obat segala macam penyakit, ya nggak diketemukan oleh Google. Google-nya juga bingung. Penyakit apa gitu kan? Nggak ketemu. Nah, konsumen nyarinya sesuatu yang spesifik, tapi Anda jualnya sesuatu yang general. Gimana mau ketemu? Nah, itulah jangan-jangan itu yang bikin teman-teman bingung. Kenapa Mbak, saya udah posting tapi nggak ada yang kecantol. Ya. Mungkin cara postingnya itu kadang apa. Itu salah satunya ya. Karena manusia itu kan belajar melalui pola. Ini saya belajar tuh agak luas gitu. Belajar dari sisi psikologi manusianya. Contoh gini, Mbak. Pernah nggak Mbak Nia di inbox, di DM atau di WA oleh penipu yang menggunakan fotonya temennya? Foto di Facebook, foto di WA, foto di ngaku-ngaku sebagai temennya? Belum. Yang pura-pura mau minta pulsa, pura-pura mau pinjam uang. Kalau minta pulsa SMS paling. SMS ya? Temennya? Ngaku jadi temennya nggak? Mama. Ngaku jadi mama? Mama minta pulsa. Oh, enggak, yang misalnya temennya itu nggak ada ya? Belum ada ya? Anggap aja ada. Oke, anggap saja ada. Kalaupun ada orang itu yang mengaku, saya temen, misalnya pakai fotonya lah. Misalnya pakai foto saya gitu. Tahu-tahu nge-WA pakai nomor yang lain. Mbak Nia, aku Dodi gitu. Aku minta pulsa dong gitu. Karena butuh ini gitu. Karena ini lagi posisi terdesak. Tolong saya pinjam uang deh, saya pinjam uang. Posisi terdesak gitu. Mbak Nia bisa mengenali nggak kalau itu bohong atau enggak? Iya. Dari mananya? Iya, saya konfirmasi dulu ke saya pertama. Mosok Mas Dodi gini nggak mungkin gitu. Oke. Kenapa Mbak Nia bisa mengatakan mosok Mas Dodi begini nggak mungkin? Ya image-nya kan Mas Dodi tentu saja di mata saya ya. Aduh, nanti kesenangan lagi. Ya kan, pintar. Ya kan, maksudnya lebih pintar dari saya, lebih ini. Nggak mungkin Mas Dodi sampai kehabisan persediaan uang gitu misalkan, ya nggak? Oke. Intinya siapa sih yang Mbak Nia sampaikan? Intinya begini, Mbak Nia mempelajari dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perilaku saya, kemudian membuat sebuah pola. Yes. Maka di perilaku berikutnya ini beda nih sama pattern yang sebelumnya gitu kan? Nggak cocok. Kayaknya ini bukan dia. Manusia mempelajari manusia yang lain itu dengan cara mengkoneksikan pola-pola itu. Begitu pula manusia mempelajari pola sebuah brand dengan mengkoneksikan 1, 2, 3 postingan sebelumnya. Kalau postingan tidak ada polanya, otak manusia hang.
Kota konsumen. Oh, maksudnya di sini pola yang dimaksud Mas Dodi ini adalah dia harus posting hal yang memang misal jualan tas nih, Ya. ya udah tas terus gitu. Ya bisa jadi tas terus atau bisa jadi misalnya membicarakan sesuatu yang terkait dengan hidupnya dia. Heeh. Misalnya nih kita membidik segmen mahasiswi gitu ya. Mahasiswi. Dan yang dipostingnya tentang kehidupan mahasiswi. Satu masih tugas kuliah, jadwal yang ribet. Sekarang misalnya lagi cara kuliah online, walaupun yang dijual adalah tas. Tapi itu relate dengan kehidupannya. Oh iya. Ngerti. Nah, Iya. kalau postingan satu dengan yang lain nggak ada polanya, nggak ada benang merahnya, maka konsumen akan susah menghubungkan sebetulnya kamu ini siapa. Itu. Iya. Iya. Wah. Ini aku aja belum begini kayaknya ini. Evaluasi diri nih. Ya, ini ada di layanan EMA yang emotional value. Untuk mendapatkan buyer persona, siapa sih pembeli idealmu di interview? Ada di Neymar. Gitu. Yang aku udah tahu berapa tarifnya. Itu masih visual identity ya? Belum yang lain. Belum ada emotional value. Ya. Ya, kita perlu tahu itu buyer persona. Kenapa? Karena kalau kita setiap hari hanya posting tentang produk yang kita jual, konsumen yang nggak engagementnya pasti rendah. Bener. Aduh. Iya mas. Ini saya kasih satu clue ya. Saya kasih satu clue gimana cara menggunakan manfaatnya buyer persona. Saya kasih satu clue aja. Contoh begini. Ini konsumen nih. Ini konsumen di sini. Situasi hari ini. Dan ini adalah kehidupan yang diimpikan. Ya, ini situasinya dia hari ini dan sini ada situasi yang diimpikan. Dan di sini ada gap. Di sini ada penghalang. Penghalang yang menurut dia adalah ini adalah penghalangnya untuk mencapai mimpi saya. Gitu kan? Tugas kita sebagai sebuah brand adalah membantu dia mencapai mimpinya. Yang kedua, membantu dia mengurangi halangan-halangan ini. Sehingga yang perlu diketahui adalah apa mimpinya dia, situasi dia hari ini seperti apa, dan apa yang menjadi halangan. Kalau itu ditulis dalam sebuah postingan, maka orang yang membaca, oh iya, aku banget nih. Iya. Ini nanti akan menjadi situasi yang seperti tadi yang saya sampaikan. Ini teman SD yang jualan madu, dan ini adalah sales yang baru kenal. Kenapa milih teman SD? Karena sudah kenal, punya hubungan emosional. Betul? Betul. Nah, gimana cara punya hubungan emosional? Kita bantu dia mencapai mimpinya, kurangi hambatannya. Oke? Gitu ya. Oke. Oh, gitu teman-teman. Langsung speechless. Gitu nggak, bener nggak pronunciation-nya? Langsung speechless karena aku sendiri merasa, iya, aku juga belum begitu. Oke Mas Dodi. Sip, ditunggu emojinya. Oke. Sampai bingung langsung ngeblank iki. Oke teman-teman, semoga apa yang disampaikan Mas Dodi tadi sedikit banyak membuka pikiran kita. Sedikit atau banyak? Ya soalnya butuh proses. Oh. Kayak loading gitu sih Mas. Oh iya. Gitu. Semoga kalau di teman-teman sih langsung membawa banyak pencerahan ya teman-teman. Gitu teman-teman. Makasih Mas Dodi. Sama-sama Mbak Nia. Thank you oleh-olehnya. Sama-sama. Itu di suhu ruang hanya 3 jam harus segera masuk kulkas Oh, siap. atau segera dimakan. Yaudah. Oke, thank you Mbak Nia.
Jadi khusus di brand Arafi udah menyentuh angka ratusan ya omsetnya, Masya Allah. Kalau untuk semuanya dari semua brand yang Mbak pegang,